Satu malam Imam Abu Hanifah ziarah ke makam Imam Syafi'i. Lalu beliau menginap di sekitar komplek itu. Ketika subuh beliau sholat menjadi imam dan beliau membaca doa kunut pada rakaat kedua. Selesai sholat, murid-murid beliau bertanya, "Ya Syekh, Tuan Imam, Tuan kan memfatwakan tidak pakai kunut." "Betul." "Kenapa sekarang Tuan sendiri pakai kunut?" Apa jawab Imam Syafi'i? Apa jawab Imam Abu Hanifah? Sederhana saja, ihtiraman li Syafi'i. Saya menghormati pendapatnya, saya menghormati fatwanya daripada Imam Syafi'i. Berbeda pendapat tapi saling menghormati, berbeda pendapat tapi tidak saling menyalahkan. Ini yang hilang sekarang. Kita baru beda pendapat sedikit aja kayaknya udah lakum dinukum. Maka perbedaan pendapat tidak lagi jadi rahmat, malah sering jadi bala. Jangan cuma bisa mempelajari dan membaca kitabnya Imam Syafi'i, tapi belajar jugalah akhlak dan etikanya Imam Syafi'i. Jangan hanya sekedar membaca dan mempelajari kitabnya Imam Abu Hanifah, tetapi belajar dan simak jugalah akhlak daripada Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Malik, tapi Imam Syafi'i tidak pernah menyalahkan Imam Malik. Ini yang saya maksud akhlak. Berbeda pendapat tapi tidak saling tuding, tidak saling menyalahkan. Imam Abu Hanifah berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i, tapi Imam Abu Hanifah tidak pernah menyalahkan Imam Syafi'i. Lebih tegas ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah Subhanahu wa taala tidak memandang potonganmu. Allah Subhanahu wa taala juga tidak memandang hartamu. Yang Allah lihat, yang Allah nilai, yang Allah pandang tidak lain adalah hatimu dan amal perbuatanmu. Tentang wajah, tentang kulit, warna kulit, tentang suku, bangsa dan bahasa, Islam menganjurkan kita untuk objektif. Pernah juga Rasul sedang duduk dengan para sahabat, ada sekelompok orang berangkat mengantar, mengusung jenazah, hendak mengubur jenazah. Serta merta Nabi berdiri memberikan penghormatan kepada jenazah yang lewat itu. Setelah jenazah lewat, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, iya, yang lewat tadi itu jenazah orang Yahudi, kenapa kita berdiri menghormatinya?" "Jenazah Yahudi." "Yahudi ya Rasul." "Orang bukan sih?" "Ya orang, kalau orang mah." "Cuman Yahudi." "Hormati," kata Nabi. Yang dihormati orangnya, bukan keyakinan. Sudah mati pun dihormati, konon lagi masih hidup. Tapi jangan lupa, menghormati manusianya tidak sama dengan menghormati agamanya. Quran tidak melarang kita berbeda pendapat, hadis tidak melarang kita berbeda pendapat. Baik Quran maupun hadis sama-sama melarang kita berpecah belah. Di dalam satu hadis Nabi memberikan peringatan tegas sekali, "Isnan la yansurullahu ilaihima yaumal qiyamah." Ada dua golongan manusia yang di hari kiamat nanti tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua macam manusia di akhirat nanti didiemin aja, nggak diaru-aruin, dipanteng, nggak diendahin. Bukan main, saudara-saudara. Jangankan di akhirat, di dunia ini aja ya, kalau kita didiemin aja sama orang tua kita, bingung. Didiemin aja sama mertua, bingung. Bingung. Ini orang tua maunya apa? Maunya kalau salah ditegur, kalau perlu diadili, diadili. Ini enggak, didiemin aja, bingung.
apalagi itu di dunia, apalagi di akhirat. Sedangkan di akhirat nanti kan orang kan tumben ke akhirat. Belum pernah ada sebelumnya yang ke sana, sudah ke akhirat baru pertama kali. Untuk seterusnya sampai sana nggak ada yang ngaruhin, didiemin aja. Ya Allah, alangkah malangnya. Siapa mereka itu? Pertama kata Nabi, orang yang didiamkan saja oleh Allah itu qati'ur rahim, orang yang suka memutuskan silaturahmi, orang yang suka marah-marahan. Sakit palanya kalau nggak marahan sama orang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini kan simbol orang yang nggak mau rukun, orang yang nggak mau bersatu, merasa hebat kalau bisa ngantem orang lain, walaupun dia sendiri sebenarnya barangkali tidak lebih baik dari yang dihantamnya. Sebab biasanya maling ayam merasa hebat kalau berhadapan dengan maling kambing. Itu biasa, dia nggak merasa bahwa dia nyolong ayam. Wah, si ayam nggak apa-apa, kecil, no, kambing no. Maling kambing akan merasa dirinya benar kalau berhadapan dengan maling kebo. Jadi kalau kita melihat kesalahan orang lain, kita sering lupa dengan kesalahan yang kita lakukan. Disinilah rahasia Nabi berpesan, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang-orang yang kekurangan dirinya, aib dirinya, menyebabkan dia cukup sibuk untuk tidak mengorek-orek aib dan kekurangan pada diri orang lain. Beruntung orang yang aib dirinya, kekurangan dirinya, menyebabkan dia sibuk sampai tidak sempat mencari-cari kekurangan pada diri orang lain. Tapi celaka benar orang yang terlalu sibuk mencari dan mengorek aib dan kekurangan orang lain sampai dia lupa kepada aib dan kekurangan dirinya sendiri. Jadi manusia pertama yang nanti tidak akan diopeni oleh Allah, orang yang suka memutuskan silaturahmi. Kadang-kadang kalau sudah marah pakai grup-grupan, ngebon, ngundang ngajak orang lain, marahannya marahan. Ini marahan pakai ngajak orang. Yang kedua, jersu, tetangga yang jahat dengan tetangganya. Saudara, tidak ada kemenangan tanpa kekuatan, tidak ada kekuatan tanpa kesatuan, tidak ada kesatuan tanpa silaturahmi. Sebab itu konsep silaturahmi dalam Islam merupakan bagian pokok daripada ajaran agama Islam. Hanya dengan silaturahmi kita akan bersatu, hanya dengan persatuan akan timbul kekuatan, dan hanya dengan kekuatan kita bisa meraih kemenangan. Tanpa kekuatan, kemenangan sebuah mimpi. Tanpa kesatuan, kekuatan tidak akan pernah lahir, dan tanpa silaturahmi, kesatuan tidak akan pernah terwujud. Soal perbedaan pendapat halal, soal perbedaan pendapat wajar. Kepala sama hitam pendapat tentu berbeda, tapi marilah kita lapang dada untuk menerima perbedaan pendapat, mencoba memandang orang lain tidak cuma dari sudut kepentingan sendiri saja, tidak cuma dengan kacamata kita saja, tapi mampu melihatnya dalam konteks yang luas. Hanya dengan demikian kita akan menjadi arif, menjadi bijaksana di dalam memberikan penilaian dan tidak terjebak kepada sudut pandang kita sendiri saja. Oleh karena itu, etika dakwah dalam Islam adalah bagaimana mengislamkan orang Islam, bukan mengislamkan orang di luar Islam. Sebab sejauh ini kewajiban para mubalik hanyalah untuk menyampaikan Islam dan bukan mengislamkan orang. Apakah Nabi Nuh misalnya tidak ingin agar putranya Kan'an jadi orang beriman saja? Ingin sekali Nabi Nuh itu. Atau apakah Nabi Ibrahim juga tidak ingin agar orang tuanya yang bernama Azar jadi orang beriman saja? Luar biasa keinginan Nabi Ibrahim. Atau
pada contoh yang lebih dekat lagi. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai keinginan agar Abu Jahal dan Abu Lahab berdiri pada barisan orang yang beriman saja? Ingin sekali baginda Nabi. Kalau sejarah kemudian menceritakan kepada kita, Kan'an putra Nabi Nuh berdiri dalam barisan orang-orang kafir. Azar bapak Nabi Ibrahim malah menjadi produsen berhala. Sedangkan Abu Jahal dan Abu Lahab habis-habisan menentang, menghalangi, memfitnah, bahkan berusaha menghancurkan perjuangan Nabi. Itu seluruhnya merupakan indikasi kita hanya wajib untuk menyampaikan Islam. Sedangkan seseorang akan Islam atau tidak, itu sepenuhnya berpulang kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau keyakinan ini kita tudingkan keluar, lalu berupaya menarik orang luar agama Islam ke dalam Islam, akan timbullah benturan-benturan. Inilah yang sering menjadi kenyataan di mana seseorang menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Timbullah hal-hal yang tidak kita inginkan. Timbullah singgungan-singgungan dan benturan-benturan yang tidak diharapkan, yang pada kesempatan ini akan kita bicarakan. Yang ketiga, keyakinan seperti ini untuk menumbuhkan fanatisme beragama. Kita semua maklum, orang kalau cinta kepada suku bagus, tapi fanatik kepada suku salah. Orang cinta kepada agama bagus, orang fanatik kepada agama merupakan bagian daripada kehidupan beragama. Fanatik dalam arti berpegang teguh, sebab hanya dengan watak seperti inilah setiap penganut suatu agama akan menjadi konsekuen dengan nilai dan ajaran agamanya masing-masing. Untuk mencegah terjadinya singgungan dan benturan-benturan dalam upaya menyebarkan agama, maka di negeri kita ini digalakkanlah 3 macam kerukunan yang dikenal sebagai tri kerukunan. Pertama, kerukunan antar umat seagama. Kedua, kerukunan antar umat beragama. Dan yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Mari kita lihat persoalannya lebih jauh lagi. Pertama, kerukunan antar umat seagama. Kita sama maklum bahwa Islam telah mengikat kita dengan akidah. Dari manapun seseorang datang, apapun saja warna kulitnya dan bahasa apapun yang dipakainya, kalau akidahnya sama, maka dia adalah saudara kita. Ini yang orang sering katakan, walaupun keluar dari dubur ayam, kalau memang telur, ambil. Keluarnya dari dubur ayam tapi telur, kenapa tidak diambil? Islam mengajarkan kita untuk objektif. Islam mengikat kita dengan akidah. Kita adalah satu umat yang satu, yang ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Kita adalah bagaikan satu tubuh. Apabila yang satu sakit, yang lain akan ikut merasakan sakit. Kita adalah bagaikan satu bangunan. Posisi dan komposisi boleh saling berbeda, tetapi satu sama lain harus saling memperkuat, harus saling asih dan asuh. Jangan saling gasak, gesek dan gosok. Seorang muslim boleh saja dibungkus oleh baju tentara. Seorang muslim boleh saja dibungkus oleh baju polisi. Seorang muslim boleh dibungkus oleh baju pejabat, teknokrat, dokter, seniman, artis, pengusaha, pedagang, petani. Tapi baju apapun yang membungkus badannya, jiwa dan semangat Islamnya tidak boleh luntur oleh baju yang membungkus badannya itu. Lalu mampu menyusun kebersamaan untuk kemajuan dan kepentingan kita bersama. Soal perbedaan pendapat halal, soal perbedaan pendapat wajar. Kepala sama hitam pendapat tentu berbeda. Tapi marilah kita lapang dada.
untuk menerima perbedaan pendapat, mencoba memandang orang lain tidak cuma dari sudut kepentingan sendiri saja, tidak cuma dengan kacamata kita saja, tapi mampu melihatnya dalam konteks yang luas. Hanya dengan demikian kita akan menjadi arif, menjadi bijaksana di dalam memberikan penilaian dan tidak terjebak kepada sudut pandang kita sendiri saja. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sudah lewat masanya kita umat Islam berkotak-kotak karena hal-hal kecil yang tidak prinsip. Sudah lewat masanya kita bertengkar karena hal-hal kecil yang menyangkut soal-soal teknis. Sudah datang waktunya kita menyusun saf yang lebih lurus, oleh karena tantangan-tantangan yang akan kita hadapi jauh lebih berat dari yang sudah kita lalui. Dan tentu orang yang tidak senang umat Islam bersatu masih banyak. Orang yang tidak senang umat Islam kompak masih gentayangan di mana-mana. Terang-terangan menghantam Islam jelas mereka tidak berani. Kenapa? Ada satu modal positif dari kita umat Islam, yaitu fanatisme agama. Artinya walaupun konsep agama tidak dilaksanakan, tapi kalau jihad dan berjuang untuk agama dia mau berkorban nyawa. Ini merupakan modal yang positif. Maka orang ngerti betul kalau Islam dihantam terang-terangan, yang paling goblok juga mesti marah. Mesti marah, mesti tersinggung, mesti terhina. Kalau agamanya dihantam terang-terangan dia mesti bangkit. Maka untuk menghantam Islam, orang tentu masih menerapkan teorinya Stop for Grow-nya. Orang masih memakai taktik dan strateginya Dr. Van der Plas. Mau menghantam Islam, masuk ke dalam, bikin kacau Islam dari dalam. Tidak bisa assalamualaikum, latihan assalamualaikum, tidak bisa pakai sorban. Bicara di tengah umat Islam seolah-olah untuk kepentingan dan membela umat Islam, di belakangnya tidak lain tujuannya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Maka kiai diadu dengan kiai, ulama diadu dengan ulama, umat bertengkar dengan sesama umat karena perbedaan organisasi. Maka jadilah kita nasib umat Islam persis seperti jangkrik. Marilah kita menyadari bahwa perbedaan pendapat satu hal yang wajar. Seorang muslim boleh dibungkus oleh baju apapun saja, tapi jiwa dan semangat Islamnya tidak boleh luntur oleh baju yang membungkusnya. Islam adalah milik muslim. Apa dia jadi tentara, apa dia jadi polisi, apa dia jadi pejabat, apa dia jadi seniman, apa dia jadi teknokrat, apa dia jadi artis, jikalau dia muslim, maka Islam adalah miliknya. Harus wajib dijaga dan dibela secara bersama-sama. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering lihat di desa-desa terpencil ini terangkat ke permukaan. Yang satu usuli, yang satu enggak, pisah RW. Yang satu Jumatan azan sekali, yang satu 2 kali bikin masjid di samping masjid. Satu kunut, satu tidak, main asah pendok. Kalau hal seperti ini berkelanjutan, kita akan tertarung di kaki teman sendiri, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, dan kita sendiri yang akan menderita kerugian. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, marilah kita bina kerukunan antar umat seagama. Baju boleh berbeda, bendera boleh beraneka warna, kaos dan jaket boleh juga tidak sama. Tapi jikalau merasa muslim, jangan perbedaannya yang kita perbesar, tapi persamaannya yang kita cari. Hanyalah jikalau kita rukun, kompak, guyup dan bersatu, saya yakin kita akan bisa berbuat lebih banyak, baik untuk kepentingan agama, bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai ini. Tapi jikalau kita berpecah belah, centang perenang, satu ke barat, satu ke timur, lain ke utara, satu lagi ke selatan, tidak ada persamaan persepsi, maka kita akan tertarung di kaki teman sendiri. Kita juga yang akan jadi lemah akibatnya.
Inilah saja yang kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.